Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Guru dalam pelajaran BTA. Dan tak lupa Pak Guru untuk selalu mengingatkan agar kalian selalu menjaga kesehatan, menjaga diri dan tetap di rumah. Apabila ada kepentingan untuk harus keluar rumah, jangan lupakan dipatuhi 5M. Yang pertama, memakai masker, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke, kita lanjutkan pelajaran Al-Quran BTA kemarin. Baru perkenalan. Sekarang kita masuk ke bab yang pertama, yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Ya, tetapi sebelum kita memahami apa itu keutamaan Al-Quran, alangkah baiknya kalau kita memahami apa itu Al-Quran itu. Ya, mungkin kalian sudah sering tahu Al-Quran, sering baca Al-Quran, tapi kalian tahu tidak pengertian Al-Quran itu apa? Ya, ada yang tahu? Oke, Pak Guru jelaskan ya. Al-Quran, ya, Al-Quran secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah qara'a yaqra'u Qur'anan, ya. Qur'anan. Quran yang artinya adalah bacaan. Ya, dan dalam penulisan Al-Quran tidak boleh pakai tanda petik karena Al-Quran itu pakai huruf alif, Al-Quran, bukan pakai ain, bukan Al-Quran. Ya, tidak boleh pakai tanda petik. Kalau pakai tanda petik, pakai ain artinya adalah botak. Nah, kalau Al-Quran pakai alif itu artinya bacaan secara bahasa. Jadi kalau kalian punya Al-Quran tidak dibaca, itu bukan Al-Quran. Ya. Terus secara istilah, apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Ya, yang disebut Al-Quran adalah kalam Allah. Apa itu kalam Allah? Kalam Allah itu adalah perkataan Allah, sabda Allah. Ya, perkataan Allah. Jadi Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad sendiri, tapi perkataan Allah sendiri. Kalam Allah, perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ingat, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ada kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain. Khusus untuk Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril. Ya, dengan perantaraan malaikat Jibril. Kenapa perantaraan? Karena Allah tidak menurunkan langsung, tidak berbicara langsung kepada Nabi Muhammad, tapi memakai perantara malaikat Jibril. Ya, itu pengertian secara istilah. Paham ya? Kalau ditanya apa pengertian Al-Quran? Pengertian Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril. Ya, ini pengertiannya. Dan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad pada tanggal 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan. Ketika bulan Ramadan, Nabi Muhammad lebih senang untuk berhalawat, menyendiri di dalam gua. Nah, ketika 17 Ramadan, turunlah Al-Quran itu. Dan turun Al-Quran itu selama 22 tahun, lebih 2 bulan, atau dibulatkan saja menjadi 23 tahun. Ya, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, tidak langsung sekaligus, tapi
sedikit demi sedikit. Akan tetapi ketika pada tanggal 17 Ramadan, Al-Quran itu sudah diturunkan semuanya, ke suatu tempat yang namanya Lauhil Mahfuz, atau yang kita kenal dengan langit yang pertama. Ya, Al-Quran itu secara keseluruhan dari awal sampai akhir diturunkan dari Allah ke Lauhil Mahfuz, semuanya 30 juz semuanya. Nah, baru setelah tanggal 17 Ramadan ini Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Paham ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Ya, terdiri 30 juz. 114 surat dan 6.236 ayat. Ingat-ingat ya, Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Nah, itu isi dari Al-Quran tersebut. Ya. Terus, berdasarkan waktu turun. Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya surat Makkiyah, ada yang namanya surat Madaniyah. Ya, Makkiyah itu diambil dari kata Mekah, ya, diambil dari kota Mekah, nama kota Mekah, dan Madaniyah diambil dari kota Madinah. Akan tetapi meskipun penamaannya Makkiyah dan Madaniyah, yang membedakan itu bukan suratnya itu turun di Mekah, turun di Madinah, bukan. Tapi yang membedakan itu adalah sebelum hijrah dan Madaniyah setelah hijrah. Nah, yang membedakan waktu turun. Kalau sebelum hijrah, surat tersebut disebut Makkiyah. Kalau setelah hijrah, disebut Madaniyah. Kenapa? Karena ada surat yang diturunkan di Mekah, tetapi dikategorikan ke Madaniyah. Itu surat An-Nasr. Kenapa? Meskipun turun di Mekah dinamakan surat Madaniyah. Karena Nabi setelah hijrah. Dan peristiwa itu terjadi ketika Fathul Mekah. Ketika Nabi Muhammad menaklukkan kota Mekah, turun surat An-Nasr, maka surat tersebut dikategorikan Madaniyah. Paham ya? Ini Al-Quran. Terus Al-Quran secara global, secara umum, isi kandungan Al-Quran terbagi menjadi tiga. Ya, terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tauhid atau akidah dan akhlak. Ya, isi Al-Quran adalah tauhid, akidah, akhlak, yang menjelaskan tentang keesaan Allah, keagungan Allah, ya, dan mengajarkan kepada akhlak yang mulia. Dan yang pertama diajarkan dalam Islam oleh Nabi Muhammad kepada penduduk kota Mekah adalah akhlak dan akidah ini, supaya mengesahkan Allah, supaya akhlak, mempunyai akhlak yang mulia. Ini juga pembelajaran bagi kita kepada anak kecil yang perlu ditanamkan, yang perlu diajarkan pertama kali kepada anak-anak adalah tauhid. Ya, tauhid. Biar mereka mengenal Allah, biar landasan iman dalam dirinya kuat. Terus yang kedua, isi kandungan Al-Quran adalah hukum. Ya, hukum. Semua aspek dalam kehidupan kita
diatur oleh Islam, diatur di dalam Al-Quran. Mulai dari hukum yang terkecil sampai hukum yang terbesar. Mulai dari tata cara toharoh, bersih-bersih, cara misalkan kalau habis BAB, habis kencing, itu harus gimana diatur dalam itu. Hal terkecil. Sampai diajarkan cara bagaimana mengatur negara, mengatur dunia. Ya, itu diajarkan dalam Al-Quran semuanya. Ya, maka barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, hidupnya akan selamat. Al-Quran itu ibarat pedoman hidup. Ya, cara penggunaan. Kalau kalian beli HP atau beli barang itu kan ada buku manualnya agar kita memakainya menjadi baik. Ya, contohnya kalau kita tidak memakai buku panduan, beli TV bagus, dicelupkan ke dalam air, ya, dibersihkan, digosok, bagus tidak TV-nya, malah rusak. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak mematuhi buku panduan. Begitu juga manusia, tidak mematuhi Al-Quran, hidupnya akan rusak. Dan yang ketiga, isi Al-Quran adalah kisah atau cerita-cerita zaman dahulu. Tapi ceritanya bukan dongeng, bukan cerita palsu, tapi cerita asli kehidupan orang-orang yang terdahulu. Kenapa kita harus mempelajari kisah-kisah? Agar kita bisa belajar dari mereka. Contohnya orang yang sombong mengaku sebagai Tuhan. Ya, siapa? Fir'aun. Hasilnya bagaimana? Dia mati ditenggelamkan di dasar laut. Maka cerita-cerita itu menjadi teladan, menjadi ibrah bagi kita bagaimana kita harus hidup di dunia. Mungkin untuk pertemuan pertama, ya, sekian dulu karena waktunya terlalu panjang. Nanti kita akan lanjutkan kembali di pertemuan selanjutnya. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.